Pemirsa, Gunung Semeru kembali memuntahkan material vulkanik dan guguran awan panas. Warga pun sempat panik menyelamatkan diri. Aktivitas vulkanis Gunung Semeru diunggah oleh akun Twitter @kenarox pada Senin pagi. Dari unggahannya, Gunung Semeru kembali memuntahkan guguran awan panas menuju ke arah desa Supit Urang. Akibat guguran awan panas ini, warga kembali bergegas untuk menyelamatkan diri. Dengan menumpang motor dan membawa barang seadanya, warga segera menuju ke kawasan yang dinilai lebih aman. Kepanikan warga ini didokumentasikan oleh akun Twitter @dz4_. Pemirsa, sekitar 5.250 jiwa terdampak guguran awan panas Semeru. 27 dinyatakan hilang dan 20 orang meninggal. Berdasarkan data dari Posko Tanggap Darurat Bencana Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru, korban meninggal ada 20 orang, sedangkan sebanyak 27 orang dinyatakan hilang. Dari 20 orang meninggal, 8 orang teridentifikasi di Kecamatan Pronojiwo, sedangkan 7 lainnya di Kecamatan Candipuro. Sementara itu jumlah pengungsi ada 1.707 warga yang tersebar di 19 titik. Selain menimbulkan korban jiwa, guguran awan panas juga merusak sektor pemukiman dan infrastruktur. Terdapat 2.970 unit rumah warga dan 38 unit fasilitas pendidikan terdampak langsung, serta 1 jembatan putus akibat peristiwa ini. Sementara itu, tim gabungan berhasil kembali mengevakuasi jenazah korban erupsi Gunung Semeru. 3 jenazah dievakuasi di Kampung Renteng yang menjadi salah satu daerah terdampak erupsi. Tim gabungan berhasil mengevakuasi 3 jenazah yang tertimbun material vulkanik pasca erupsi Gunung Semeru. 3 jenazah ini dievakuasi dari Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Dibantu warga, petugas mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke rumah sakit dalam rangka identifikasi. Petugas masih mencari 6 warga yang dilaporkan hilang di Dusun Renteng ini saat terjadi erupsi. Ya, sejumlah warga korban erupsi Semeru nekat kembali ke rumah pasca erupsi. Warga mencoba mencari harta benda yang bisa diselamatkan. Sejumlah petugas Satuan Brimopolda Jawa Timur menyusuri rumah-rumah warga di Desa Sumbersari Umbulan. Patroli dilakukan untuk menghimbau warga agar kembali ke pengungsian. Petugas mengaku akan menjamin keamanan rumah warga selama ditinggalkan pemiliknya ke lokasi pengungsian. Sejumlah warga nekat kembali ke rumah mereka yang terdampak abu vulkanik untuk mencari harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Warga juga menyelamatkan baju-baju mereka yang bisa digunakan. Selain itu, warga juga ingin melihat kondisi hewan ternak mereka yang terpaksa ditinggalkan saat erupsi terjadi Sabtu lalu. Ratusan warga masih menempati 5 titik pengungsian, sementara itu hingga kini listrik masih ada juga di sejumlah wilayah yang mengalami pemadaman serta sinyal telepon seluler yang terganggu. Ya, sudah ada Oki Arisandi yang berada di kantor Kecamatan Pasirian, tempat Pemda dan aparat setempat berkoordinasi. Oki, sejauh mana penanganan pengungsi hingga saat ini? Selamat sore, April, Ajat, dan juga pemirsa. Jika yang ditanyakan adalah sejauh mana perhatian pemerintah dalam menangani bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu lalu, semua dapat kami jelaskan di kantor Kecamatan Pasirian ini tepatnya. Karena bisa Anda lihat di samping kanan saya, saat ini baru saja hadir ada Kapolri Jenderal Listio Sigit yang saat ini sudah bergabung di tengah-tengah kami di kantor Kecamatan Pasirian, ditemani oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, ada juga Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, Bupati Lumajang Bapak Thoriqul Haq, dan juga ada dari Kepala BNPB Maijen TNI Suharyanto. Hal ini tentu menjadi fokus penanganan pemerintah bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru, dan di mana memang Polri sendiri telah menerjunkan 900 lebih personelnya untuk melakukan bantuan terhadap evakuasi para korban yang telah terdampak atas erupsi Gunung Semeru. Dan saat ini mohon maaf tidak bisa Anda lihat pemirsa, bahwasannya memang Kapolri Jenderal Listio Sigit sedang mendapatkan sedikit penjelasan dari Kapolda Jawa Timur dan juga Gubernur Jawa Timur terkait dengan bagaimana kondisi geografis yang ada di daerah terdampak Gunung Semeru. Sedikit bisa kami ceritakan kepada Anda pemirsa,
Saat ini di layar kaca, ini adalah titik di mana puncak tertinggi Gunung Semeru yang merupakan di mana erupsi terjadi. Sementara dua daerah terdampak yang paling besar adalah ada di Kecamatan Pronojiwo dan juga di Kecamatan Candipuro. Sementara kami saat ini berada di bawah Kecamatan Candipuro, ini yakni di Kecamatan Pasirian. Dua kecamatan ini menjadi daerah terdampak yang paling parah atas erupsi Gunung Semeru, yang mana di tengah-tengahnya melintang sebuah jembatan perak geladak yang juga menjadi korban atas erupsi Gunung Semeru, di mana jembatan tersebut putus hingga memutus akses lalu lintas maupun akses lalu lintas dari masyarakat dari Kabupaten Malang menuju Kabupaten Lumajang. Dan tadi dapat informasikan bahwasannya timbunan lahar panas di bawah jembatan Geladak Perak yang sudah ambrol pada beberapa saat lalu sudah mencapai 100 meter. Sementara kedalaman dari sungai yang berada di bawah jembatan Geladak Perak ini adalah 150 meter. Itu artinya hal ini akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, di mana nanti pemerintah akan kembali membangun jembatan di lokasi yang lebih aman. Tentunya hal ini juga berlaku bagi seluruh hunian rumah warga yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, di mana nanti pemerintah juga akan mencari lahan baru dan juga membangunkan hunian sementara bagi warga korban terdampak erupsi Gunung Semeru, tentunya di titik yang lebih aman dibandingkan dengan titik sebelumnya yang cukup dekat dengan daerah rawan erupsi Gunung Semeru. Lalu juga dapat kami informasikan pemirsa bahwasannya memang terkait dengan bantuan sendiri saat ini semua tengah difokuskan dan dikumpulkan di pendopo Kabupaten Lumajang, ya, berupa bantuan-bantuan barang yang nanti tentu akan didistribusikan secara langsung oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, agar nanti harapannya kenapa semua bantuan barang harus difokuskan ke pendopo agar nanti tidak didistribusikan secara pribadi hingga terjadi penumpukan. Kekhawatiran itulah yang diantisipasi oleh Bupati Lumajang agar nanti bisa didistribusi secara rata di seluruh titik pengungsian. Karena sebelumnya jika lokasi pengungsian ini berada di balai-balai desa maupun kantor kecamatan yang relatif lebih terbuka, sehingga sedikit membuat masyarakat kurang nyaman saat beristirahat di malam hari, seperti mereka kedinginan atau dan lain sebagainya. Maka Bupati Lumajang Thodiqul Haq tadi telah memutuskan bahwasannya sebagian besar lokasi pengungsian yang telah dihuni oleh korban erupsi Gunung Semeru akan dipindahkan secara cepat di sejumlah sekolah-sekolah, seperti di Kecamatan Candipuro maupun di Kecamatan Pronojiwo. Ada sekolah-sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas yang tentu mereka ruangannya lebih tertutup, sehingga tentunya hal ini lebih representatif dan diharapkan masyarakat yang terdampak atas erupsi Gunung Semeru dan kehilangan rumah huniannya, mereka bisa tetap beristirahat secara nyaman di malam hari dengan area yang lebih tertutup dan tentunya dapat membuat mereka lebih aman dan juga nyaman saat beristirahat di malam hari. Nah, kami juga mendapat informasi bahwasannya Jenderal Listio Sigit, ya, Ajat? Iya, mungkin Anda bisa mendekat ke Kapolri untuk bisa mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Kapolri. Adakah keterangan yang juga disampaikan oleh Kapolri dalam penanganan erupsi Semeru ini? Ya, sejauh ini Ajat, jika kami mendekat ke lokasi di mana Jenderal Listio Sigit baru saja hadir di tengah-tengah kami di kantor Kecamatan Pasirian. Saat ini terlihat bahwasannya Kapolri Jenderal Listio Sigit sedang mendapatkan informasi keterangan lebih lanjut terkait dengan kondisi geografis maupun daerah terdampak paling parah, yang mana saat ini sedang dijelaskan oleh Irjen Pol Niko Afinta selaku Kapolda Jawa Timur, dan juga ada Maijen TNI Suharyanto dari Kepala BNPB yang ditemani oleh Gubernur Jawa Timur dan juga Bupati Lumajang. Bisa Anda lihat di layar kaca pemirsa bahwa saat ini kelimanya sedang berdiskusi terkait dengan bagaimana melakukan penanganan yang terbaik yang bisa dilakukan kepada para korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Dan hingga saat ini Jenderal Listio Sigit Kapolri belum memberikan keterangan apapun karena memang baru saja tiba beberapa menit yang lalu dan kini tengah mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang bagaimana kondisi di lapangan, lalu juga bagaimana dampak terparah yang terjadi atas erupsi Gunung Semeru yang mana diketahui bersama terjadi pada hari Sabtu pekan lalu, dan tadi pagi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat juga telah terjadi erupsi susulan.
Karena tadi sebelumnya memang juga baik dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Lumajang, dan juga Kapolda Jawa Timur saat siang hari tadi terlebih dahulu sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan bagaimana penanganan para korban. Seperti tadi saya sampaikan bahwasannya evakuasi korban ini menjadi prioritas yang utama sehingga tim-tim gabungan baik dari tim SAR Kota Surabaya maupun dari Polri juga diterjunkan untuk membantu proses evakuasi korban yang mana memang sampai dengan saat ini masih banyak keluarga yang menyampaikan bahwa anggota keluarganya hilang, seperti belum bertemu dengan suaminya maupun suaminya yang bekerja dan belum kembali pulang, sehingga fokus inilah banyaknya warga yang dilaporkan hilang menjadi fokus utama dari pemerintah setempat untuk mencari korban-korban hilang tersebut. Selanjutnya memang terkait dengan bagaimana korban sudah ditemukan dan juga pasien-pasien yang kini tengah dirawat di rumah sakit juga menjadi fokus pemerintah. Itu kenapa yang tadi sebelumnya ada 2 korban luka bakar cukup serius di atas 80% yang sebelumnya tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Subandi Jember karena dirasa di sana kedua korban tersebut bisa mendapatkan perawatan lebih intensif untuk menangani luka bakar yang cukup serius yang mereka alami. Namun demikian, seluruh korban maupun pasien yang kini sedang dirawat seluruhnya tersebar secara merata baik di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, lalu ada juga di puskesmas ada puskesmas terdekat maksud kami, dan juga ada di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang hingga di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Dan hingga saat ini total dilaporkan ada 20 korban meninggal, dan tadi tim SAR Kota Surabaya juga kembali menemukan korban meninggal yang tengah tertimbun tumpukan awan panas dari erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu lalu dan juga tadi pagi terjadi erupsi susulan. Dan rencananya memang pemirsa, Ajat dan juga April perlu kami informasikan bahwa nanti Irjen Pol Niko Afinta bersama Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa akan menemani Jenderal Listio Sigit Kapolri untuk melihat secara langsung bagaimana penanganan pasien atau korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Rumah Sakit Pasirian yang berjarak sekitar 600 hingga 700 meter dari tempat kami melaporkan saat ini. Sehingga nanti akan dilihat secara langsung bagaimana kondisi korban di sana, perawatan hingga penanganan, karena memang hal tersebut juga menjadi salah satu fokus khusus penanganan, karena memang Bupati Lumajang sendiri juga telah menyampaikan bahwasannya masa tanggap darurat ini sudah dimulai hingga 30 hari ke depan hingga awal bulan Januari 2022. Dan tentu ini menjadi perhatian bersama dan juga pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah lain, karena seperti yang kita tahu, Ajat, April dan juga pemirsa, bahwasannya jembatan Perak Geladak yang hancur akibat erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu lalu merupakan penghubung antara Kabupaten Lumajang dan juga Kabupaten Malang. Itu mengapa Bupati Lumajang Thoriqul Haq tadi juga sempat menyampaikan bahwasannya pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain di Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama bergotong royong untuk menangani bencana erupsi Gunung Semeru ini, dan juga akan fokus dalam pembangunan kembali akses jembatan yang nanti diharapkan bisa segera dilalui oleh masyarakat dan menghubungkan Kabupaten Lumajang hingga Kabupaten Malang sesegera mungkin. Ajat dan April, saya kembalikan ke Anda di studio. Iya, baik. Apa keterangan-keterangan yang disampaikan kepada Kapolri oleh Gubernur Jawa Timur, kemudian juga Kapolda dan dari pihak BPBD? Oke. Baik, sejauh ini yang terdengar oleh kami adalah tentang bagaimana, nah saat ini sesuai yang akan kami sampaikan, Ajat dan juga April, bahwasannya Kapolri Jenderal Listio Sigit ditunjukkan secara langsung posisi geografis berdasarkan peta yang sudah dicetak di kantor Kecamatan Pasirian. Akan diceritakan kondisi geografis sebetulnya saat ini kami semua berada di mana, lalu lokasi Kecamatan Pasirian ada di mana, hingga Kecamatan Candipuro yang merupakan daerah terdekat dari titik kami melaporkan, yang juga menjadi daerah terdampak terparah atas erupsi Gunung Semeru berada, dan juga di mana jembatan Perak Geladak berada. Jadi memang terkait dengan bagaimana pihak pemerintah daerah ini melakukan pemberian keterangan secara langsung kepada Jenderal Listio Sigit terkait dengan bagaimana posisi pasti
daerah-daerah terdampak terparah. Mengapa jembatan tersebut bisa hancur? Karena memang menjadi lintasan lahar dingin yang merupakan erupsi dari Gunung Semeru pada hari Sabtu pekan lalu. Dan tentu ini juga menjadi pemetaan kepada pihaknya bahwasannya di mana daerah terparah tentu akan menimbulkan banyak korban jiwa maupun korban yang kehilangan rumah atau tempat tinggal mereka, dan juga nantinya akan berpengaruh pada di mana mereka akan distribusikan. Karena jika semuanya dikumpulkan dalam satu titik, entah itu di lapangan terbuka atau di balai desa maupun di kantor-kantor kecamatan, tentu akan menimbulkan banyak kerumunan, mengingat kini kita juga sedang di tengah pandemi COVID-19, dan tentu pihaknya juga akan memfokuskan agar seluruh masyarakat yang sebelumnya berada di satu titik tersebut lebih didistribusikan secara merata di titik-titik lain seperti sekolah-sekolah yang tadi telah kami sampaikan. Hingga sejauh ini ada 19 titik posko pengungsi yang telah didiami oleh korban erupsi Gunung Semeru. Ajat dan April. Setelah melakukan koordinasi ini, apakah ada informasi apa agenda selanjutnya? Ya, Oki. Ya, April. Ya, Oki. Setelah melakukan koordinasi ini, apakah ada agenda selanjutnya? Apa agenda Ya, dari agenda Kapolri? selanjutnya setelah agenda berikutnya, Ajat dan juga April, sesuai yang telah kami sampaikan tadi, bahwasannya diagendakan Kapolri Jenderal Listio Sigit akan meninjau pasien korban terdampak erupsi Gunung Semeru yang kini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. Dan informasi bagi Anda, Ajat dan juga April, bahwa jarak antara tempat kami melaporkan, yakni kantor Kecamatan Pasirian menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, berjarak hanya sekitar 600 hingga 700 meter saja, sehingga lokasi yang cukup dekat membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit akan meninjau langsung kondisi pasien. Bisa Anda lihat aja dan Baik. juga April. Boleh minta keterangan dari Kapolri? Jenderal Listio Sigit kini sudah. Boleh Oke. langsung saja, Oki, untuk mendekat Baik, ke kami coba Kapolri. mendekat. Panggil saja, Oki. Jenderal, selamat sore. Mohon izin Jenderal. Boleh sedikit Jenderal? Ya, ini live. Baik, siap. Iya, Ajat dan juga Baik. April, Jenderal Listio Sigit kini ingin segera bertolak menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. Baik. Karena memang sudah berkumpul semua elemen pemerintahan dan akan meninjau langsung bagaimana kondisi pasien, dan nanti di sanalah Jenderal Listio Sigit akan memberikan keterangan secara langsung. Ajat. Baik, terima kasih Oki atas laporannya langsung ya, ini dari posko koordinasi, di mana tadi kita bisa menyaksikan bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, kemudian juga Kapolda yang disampaikan langsung kepada Kapolri yang memang sedang berada di lokasi. Sekali lagi terima kasih Oki Arisandi atas laporannya dari Kecamatan Pasirian, dan selamat bertugas kembali. Ya, informasi tadi mengakhiri MNC News Now hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, saya Jatur Atma. Dan saya Aprilia Putri, sampai jumpa.